Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan melanjutkan topik pembahasan kita tentang tokoh yang bernama Musa. Ini merupakan pelajaran kedua yang dapat kita pelajari dari seorang yang bernama Musa. Dalam Keluaran pasal 4 ayat 1-3 dikatakan begini Bapak Ibu. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pernahkah kita merenungkan bahwa setiap kita diciptakan oleh Tuhan dengan sangat unik, di mana masing-masing kita memiliki talenta atau potensi diri yang berbeda-beda. Jadi siapapun kita pasti punya minimal satu talenta dalam hidup kita. Nah, tetapi kalau kita mengamati, masih sedikit orang percaya yang betul-betul menyadari bahwa dia memiliki talenta dalam melayani. Padahal melayani itu bisa dilakukan dalam berbagai bentuk atau berbagai hal. Nah, apa pelajaran kedua dari seorang tokoh iman yang bernama Musa, Bapak Ibu? Apa pelajarannya buat kita? Waktu Tuhan memanggil Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir, maka Musa merasa tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk melakukan tugas yang berat itu. Dan dia tidak tahu harus memulai dari mana, sampai akhirnya Tuhan berkata, apa yang ada di tanganmu? Lalu jawab Musa, tongkat. Dan kalau kita baca kisah selanjutnya Bapak Ibu, Tuhan mengerjakan banyak perkara atau banyak mujizat dengan tongkat yang tadinya di mata Musa mungkin tidak berarti apa-apa atau tidak berharga apa-apa. Tetapi ketika tongkat itu Tuhan memakainya, maka itu ternyata bisa menjadi sesuatu yang luar biasa dan melakukan banyak mujizat dengan tongkat itu. Nah, apa pelajarannya buat kita Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Kalau kita ingin melayani Tuhan dan sedang bingung untuk memulai dari mana, maka saran saya, mulailah dengan apa yang ada padamu. Saya ulang Bapak Ibu, kalau kita ingin melayani Tuhan dan sedang bingung untuk memulai dari mana, maka saran saya, mulailah dengan apa yang ada padamu. Ingat pertanyaan Tuhan kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Bukan apa yang ada di tangan Harun, tapi apa yang ada di tangan Musa. Nah, seringkali kita berpikir begini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Seringkali kita punya pemahaman seperti ini. Kalau saya kaya seperti dia, saya sih pasti mau melayani. Kalau saya jago musik seperti dia, saya sih pasti mau melayani. Kalau saya pinter kayak dia, saya sih pasti mau melayani. Kalau saya cantik, kalau saya jago musik, kalau saya tampan, saya sih mau melayani. Kita selalu merasa bahwa apa yang sudah ada di dalam diri kita belum cukup untuk melayani Tuhan. Saya ulang, kita selalu merasa bahwa apa yang sudah ada, yang Tuhan taruh di dalam diri kita, itu sepertinya belum cukup untuk kita mulai melayani Tuhan. Itu sebabnya kita selalu berpikir bahwa kita baru bisa melayani kalau sudah seperti orang lain. Harus kaya dulu, harus pintar dulu, harus jago dulu, dan hal lain-lainnya. Ingat kisah Musa ini Bapak Ibu. Apa yang ada di tanganmu, mulailah dengan itu. Tuhan bertanya, apa yang ada di tangan Musa? Bukan karena Tuhan tidak tahu, karena Tuhan itu Maha tahu. Dia tahu apa yang ada di tangan Musa. Tapi Tuhan mau ingatkan Musa bahwa apa yang ada di tangan Musa itu cukup untuk memulai hal-hal besar. Nah, engkau mungkin tidak tahu bahwa di dalam dirimu ada potensi besar. Dan itu kalau diserahkan kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai dengan sangat dahsyat. Saya ulang Bapak Ibu, engkau mungkin tidak tahu bahwa di dalam dirimu ada potensi besar, ada talenta yang luar biasa, dan itu kalau diserahkan kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai dengan sangat dahsyat. Tongkat saja yang adalah benda mati ketika diserahkan kepada Tuhan, maka berubah menjadi hal yang menakjubkan. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di gereja kita ada banyak bentuk pelayanan.
Ada jadi pemain musik, ada jadi pengkhotbah, ada jadi singers, ada jadi multimedia, ada jadi WL, ada jadi penerima tamu atau penerima jemaat. Kalau yang saya sebutkan ini kita merasa tidak memiliki talenta diantaranya, maka cobalah cek kembali kepada diri kita. Apa yang dapat kita lakukan? Misalnya hal lain untuk membantu kemajuan pelayanan. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Mungkin kita bisa punya karunia untuk meneguhkan orang, membesuk orang. Kita bisa lakukan mulai dari hal yang kecil seperti itu Bapak Ibu. Jadi pagi ini melayani Tuhan tidak harus sekolah teologi. Tidak harus jadi misionaris. Mulailah dengan apa yang ada padamu. Mulailah dengan potensi yang kamu miliki. Jadi pagi ini saya mau ingatkan kembali kepada kita apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa. Saya mau ulangi, sampaikan kepada kita. Apa yang ada di tanganmu. Bukan karena Tuhan tidak tahu apa yang di tangan Musa, tapi Tuhan ingin menyadarkan bahwa apa yang di tangan Musa itu cukup untuk memulai hal-hal besar. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan, semoga memberkati kita dan God bless you.